Tapi teman-teman kita kadang karena nggak bikin enough money, karena sangat kompetitif, jadi terpaksa harus melakukan yang lain. Contohnya seperti harus melakukan kayak apaan itu cuma kita sekarang seperti kita bilang Hey yo, what's up guys? It's your girl The Contents and we are back. Kita kembali lagi. Yay! Kita back with another video you guys. Kali ini bakal different banget, and setupnya juga different. Kita sekarang lagi chill tapi vibe, you know. Ceritanya kayak podcast gitu sih. Oke, kalau kita duduk sambil nyantai gitu ya nih. Dan boneka kita. Aku ditemani Hello Kittyku. Eni dan Kromi aku ini bakal jadi victim kita berdua. Anyway, before kita mulai, make sure kalian harus subscribe dulu ya, like, comment, subscribe, share di video. Ini bakal happy kita banget you guys kalau kalian subscribe supaya kita makin lebih rajin. And of course kita juga bakal terus-terusan lagi ngelakuin giveaway. Kita tuh lagi ngelakuin giveaway. Kalau kalian pantengin YouTube kita terus guys, dan Instagram story kita always ngelakuin giveaway. Yes, makanya kalian stay di Instagram and harus selalu subscribe YouTube kita karena kita selalu bagi-bagi uang ya. Dan abis ini kita di lebaran ini kita bakal ngebagi-bagi uang lagi, so don't you worry. Makanya pantengin terus ya. And also makanya jangan lupa follow Instagram kita ya, ada Konotwin. Kalau guys di follow. Sesuai dengan judulnya nih. Ini benar-benar kontroversial banget, but we honestly don't care. We just wanna be like crazy and vulnerable. Yes. Cause kita itu emang ini kita gitu loh. Kita selalu apa adanya, right? And ini benar-benar dark. Cause it's so dark. And I feel like ini kalian nggak akan pernah denger ini sebelumnya. I know, like especially for somebody yang kayak udah been around it in this industry for so long, you know what I mean? The purpose of this video ini cuma untuk spread awareness aja, Dan juga entertainment purpose of course. and juga buat eye opening aja sih guys. Kalau like it's so big out there, okay? It's Like so crazy out there. yes, and kita mau ngasih tahu kalian and let you guys know what's been going on gitu loh. Nggak semuanya tuh indah dan diglamorize. Karena banyak banget sekarang kataku yang ngeglamorizingnya. Bener gitu loh. banget. Ini bener-bener kita mau ngomongin kayak pahitnya dan juga cerita-cerita crazy And pokoknya. kita bakal sih. Harus ya. Nah, OnlyFans ini guys, kalian tahu banget, ini tuh udah populer banget digunain sama banyak konten kreator. Nah, tapi karena saking banyak ya, banyak banget sisi gelapnya nih guys dari OnlyFans ini. And kita bakal spill the motherfucking tea dari apa yang kita udah experience dan teman-teman kita yang di industri yang udah experience you guys, bahwa semuanya tidak glamor seperti yang orang pikirkan gitu loh. Yes, iris banyak uang dan segala macam, cuma banyak banget side-nya yang dark. Sangat dark. Pokoknya di luar nalar deh pokoknya. Yes, and like kita bakal spill fucking tea, okay? Okay. Should we like backstory dari kita dulu? Like sebelumnya. sok. Oke, kalian tahu banget kita udah ngelakuin, sebut aja, jangan sebutin namanya, kalian sebut aja OF ya. Kita udah ngelakuin OF selama 3 tahun you guys. And kita benar-benar udah ngejalanin dari awal OF ini dibuat sampai sekarang, and like it's been a long run gitu loh guys. And ada banyak kontroversial dan banyak banget side-side yang kita alamin gak sih Nin? Exactly, dan kita mulai pretty young pas kita usia sangat muda, which is 18 tahun. Exactly. Which is right, itu setelah COVID ya. Yeah, you already know story-nya gimana kenapa kita bikin OF, karena kita struggling at that time. Kita pengen pulang ke Indonesia, tapi kita nggak bisa. Dan yang ngomong, oh kerja aja di McDonald's aja. Padahal dia nggak tinggal di luar negeri. Nggak pernah tahu gimana rasanya gitu loh Iya, guys. kerja di McDonald aja kan And gampang. iya. Gue lebih baik kerja di McDonald Dia dengan kerja rumah, nge-delivery. kerja diri gini. Lu nggak tahu gimana, oke? Oke, good on you kalau lu nggak ngelakuin Iya. kayak gini. Like Iya. what? Standing applause. Oh yes, congrats. Oke, Keren some banget. people nggak punya. Like circumstansinya berbeda, you know, Yes. and you couldn't really kayak ngejudge somebody if that makes sense. I So agree. the reason why kita mau telling eye opening, kita nggak boleh ngejudge someone. Yes, okay? exactly. Kita udah bilang alasan kita, kalian udah tahu banget, kita spill it so many time, you know. Ayah orang tua kita divorce, kita sampai homeless cuy, gitu loh, ngerti kan? Kalian So, nggak like, akan tahu gimana rasanya jadi yeah, homeless so di negara nggak orang. segampang ngomong kerja di McDonald's, sayang ya. Yang ngomong kayak gitu, cubit, gak pernah tinggal luar negeri seperti Nggak bilang, pernah. oke? Jadi yang pertama ini yang bener-bener udah common lah semua orang tahu gitu ya Nin. Itu adalah privacy kamu itu udah gak ada privacy ibaratnya. Udah nggak ada. Kenapa kita bilang kayak gitu? Pertama, of course kalian nge-put tubuh kalian di dunia online, di sosial media loh cu. Semua orang bisa ngeliat tuh. Risknya juga bakal banyak yang klik alias kesebar. Iya, which is like
Yang bukan kita yang nyebarin guys, a lot of people udah nyebarin video kita, and like it's very dangerous, ngerti gak sih guys? Kita berdua udah ngepost semua konten-konten kita di platform yang benar. Itu hanya untuk orang usia 18 tahun ke atas. Yes. OF itu sangat-sangat secure ya guys. Yeah. Anak kecil, anak di bawah umur di bawah 18 tahun tidak bisa mengakses. Exactly. Cuma orang yang punya credit card, orang dewasa doang. Yes. Gitu. Dan juga sangat term and conditionnya. And nge-apply-nya juga nggak bisa kalau lu nggak punya ID, harus pakai ID sayang KTP, gitu loh. paspor, Yes. susah Exactly, banget. susah banget. Justru yang harus dikencam itu yang kita salahkan adalah orang menyebarkan, membuat anak-anak di bawah umur melihat. Iya, dan juga pedofilia segala macam, masih banyak yang fucked up lain-lainnya. Exactly. Yang kita do ini nggak fucked up karena kita post it in the right platform you guys. And also selanjutnya adalah security you guys, nggak aman. Nggak aman, bisa terjadi doxing, orang bisa tahu di mana lu tinggal. Or even stalker. Kita udah punya few stalker. Serem banget. Tapi belum yang terlalu ekstrim banget nggak sih? Belum sih. Waktu itu kebanyakan pas lagi kita di Amerika guys. Waktu itu dia one time, nih guys ini serem banget. Waktu itu kan kita tinggalnya di apartemen. Kita makanya agak trauma gitu loh. Kita sekarang waktu kemarin makanya kita pilihnya daerah rumah. Waktu itu kita pergi, kita ngerentnya di apartemen daerah downtown kalau nggak salah. Iya, dekat West Hollywood. Dekat West Hollywood, which is daerahnya it's a bit crazy in there. Nanti tiba-tiba ada orang gedor-gedor gitu kita guys. Oh my god, serem banget. Serem banget guys, gedor-gedor. Dia bilang pura-puranya mau nge-fixing apa katanya ini nge-fixing keran. Tapi kita bilang enggak. No, kita bilang enggak ada yang fix. Kita udah benar ketakutan banget. Kita nggak ngebiarin orang ini masuk. Dan ternyata you guys, dia nge-message kita di OnlyFans. Dia bilang, oh my god, you guys, aku ngeliat kalian tadi, kalian look so good in your pajamas, wearing pink. Iya, berarti dia ngetuk-ngetuk gak sih? Gitu kan? Berarti itu dia ngetuk-ngetuk kan? Iya, That's so scary. Makanya tapi wajah dia kayak, kita tahu sih ada something yang kayak off gitu, ngerti kan? Karena kita gak butuh orang ngebenerin keran, like come on, gitu loh. Like, kita ngerti kayak a few people banyak yang ngefans sama kita lewat situ, tapi kayak like, aduh ini ada beberapa orang yang ekstrim, you know. Tapi so far gak ada yang parah banget, kayak teman-teman kita sampai di doxing, teman-teman kita sampai diikutin dari sini ke sini, banyak banget semua teman-teman kita udah ada experience yang kayak gitu. Bahkan katanya sampai masuk ke dalam rumah sampai dibobol. Berkali-kali dibobol katanya. Sering. Sampai harus pindah-pindah rumah Tapi terus. pas lagi dibobol apa coba guys? Dia nggak nyuri barang-barang lain. Enggak. Dia nyurinya celana dalam, kancut dan segala macam buat diciumin katanya. Cantiknya dia ambilin guys, tapi still that's scary. Iya. Imagine kalau teman kita itu di dalam rumah. Nah itu dia sih, ngerti kan? Itu sih yang serem, itu tengga dia lagi beruntung nggak di rumah. Oke, yang number 2 adalah mental health struggle guys. I think everybody know like social media in general it's affecting mental health, apalagi OF ya guys. Pertama-tama banyak banget, kita punya banyak teman di industri ini, hampir sekitar 200 orang ya, online dan live gitu loh guys. Range-nya macamnya beda-beda, ada yang dari vanilla sampai yang ekstremis banget gitu loh guys. Yang vanilla itu seperti apa contohnya? Vanilla itu contohnya cuma jual foto-foto seksi, oke? Kalian tahu banget Bob House, like Bob House ini sangat terkenal banget ya di Amerika, di TikTok ya. Dan mereka nge-promoting OF-nya lewat TikTok. It's very very common. Contoh lagi yang di Australia yang paling famous adalah Anna Paul dan Michael Tessa. Mereka lagi ada drama, kita ngebahas sebelumnya di video kita sebelumnya you guys. Tapi mereka OnlyFans kreator. Mereka salah satu OF terkenal di Australia you guys. Dan again, it's very common here di Australia. Bahkan model biasa. Mereka tuh kayak not make enough money as a model. Nah, jadi mereka kerja sampingannya apa? Jadi sebagai OF kreator. Iya, it's very common. Semua teman-teman kita punya, and it's just like beda-beda variannya tergantung apa yang mereka comfortable with. Exactly. Bahkan gym influencer, fitness influencer pun ada banyak. Gitu. Dan sekarang mereka nge-promote-nya banyak banget tau, TikTok, Twitter, dan segala macam. TikTok tuh yang paling kencang sih, dengan joget-joget gitu lah kan ya. Gelo-gelo pantat, cukurama gitu. Kembali lagi ke poinnya adalah di pressure untuk giving more gitu. Karena mereka udah melihat kayak tuh, mereka pengen melihat yang lebih. Iya. Sometimes lu harus set a boundary. Kayak kita cuma jual foto seksi dan video seksi saja gitu loh guys. Tapi teman-teman kita kadang karena nggak bikin enough money, karena sangat kompetitif, jadi terpaksa harus melakukan yang lain. Contohnya seperti harus melakukan kayak anal, abis itu ada juga ngewong dengan geng-geng banyak orang. Contohnya teman kita kan ya, di mulut, di pantat, satunya lagi di gitu loh guys, 3 kali bos gila banget guys, dia literally kasihan banget. Gue sih kasihan ngeliat, mungkin dia suka. She love it tapi ya, dia love her job, you know what I mean. But gue ngeliat dia cerita dan gue ngeliat videonya juga, it was insane ya. Iya, intense you guys. Intense banget. Gak semua orang fun dia terpaksa, tapi kayak kesiannya maksudnya kayak like
itu pasti susah banget gitu loh. Iya sekarang tuh maksudnya kita aja yang foto-foto doang kayak video-video gitu biasa kayak nge-shaking itu capek. Nah lu bayangin dia mereka cerita kalau di Ewang itu nggak gampang, dan bahkan filmingnya ya videonya tuh bisa nyampe sejam lebih. Iya, karena kalau gimana cowoknya supaya kuat, supaya ngangkat mulu gitu kan ya, gitu kan, pakai Viagra gitu. Iya, pakai obat terangsang. Dan sana juga yang kalian ngomongin kayak langsung katanya sang ya langsung filming, enggak guys. Kayak acting lagi di mana semuanya direkayasa gitu. Kayak acting movie juga, a lot of sex scene juga direkayasa, right? Iya. Sama itu juga. Nah, dia tuh cerita banget kalau di on set itu kata dia ya, nih teman kita dia porn star pokoknya. Dia ngomong di set itu ditonton banyak orang sayang. Jadi ada direktor, kata dia ada kamera, ada segala macam. Nah, lu bayangin ditonton banyak orang. Sekaligus konser dan OF kreator iya. Dan juga rata-rata yang biasa-biasa aja yang vanilla teman-teman kita juga ada. Contohnya kayak Bob House, Lily teman kita cuma jual foto kayak apa ya namanya? Foto seksi ya. Foto seksi tapi teasing tapi nggak terbuka kayak di subliminal effect gitu loh. Kayak apa subliminal ya? Dirangsang gitu tapi nggak nggak crazy. Nggak tunjukin beneran gitu loh guys. Dan juga banyak banget girls yang ngelakuin OX sama kayak kita, kayak filmnya itu kayak direkayasa gitu, ya kan? Semuanya acting semuanya, like didiskusikan dulu apa yang lu nyaman dan lu tidak nyaman, apa yang bakal kita lakukan gitu kan ya, gitu. Intinya semuanya karangan saja gitu loh. Cuma pinternya tergantung lu bisa acting atau kagak gitu. Dan juga tadi aku mau poinnya lagi mau ngasih tahu yang soal itu gila sih, lu inget gak ceritanya si teman kita itu yang sebelum ngelakuin lewat pintu belakang dia harus nge-douche dulu. Oh my god, dia ceritain dia. Gila sih guys. Apa sih douche itu nih? Kan kasih tahu nih douche itu kayak alat gitu buat ngebersihin lu yang dubur. Iya, jadi kayak dikasih kayak air gitu, gitu loh guys, biar deburnya ada pompanya gitu. Iya. Biar sih tainya keluar gitu lah. Gue sih jujur belum pernah melihat langsung douche. Enggak. Lu pernah enggak? Gue enggak pernah langsung douche, tapi banyak teman-teman kita ngelakuin douche katanya. Jadi sebelum filming, katanya nih ya, sebelum mereka filming lewat pintu belakang, lewat back door, mereka tuh nge-douche dulu, dibersihin dulu liang tainya gitu. Tapi kok gue sampai bingung kok bisa gitu kayak liang tai dimasukin, gue kadang mikir. Sakit juga itu teman gue hebat semua sih, mereka semua yang ngelakuin itu ya. Proud to them ya guys. Tidak bisa ya, saya penderita hemoroid ya. Saya ada hemoroid itu apa sih? Ada ambeien-nya. Bisa ya. Gue juga sama ya, suka makan pedes, mau maaf gitu. Gila. Kamu yang gue kayak ambeien. Oke, selain juga jujur banget kita, we're so honest. I know kita shouldn't share that. No, it's supposed to be personal tentang guys. Nah, yang di mental health struggle ini juga sangat kompetitif ya guys. Banyak perempuan-perempuan yang kayak sangat kompetitifnya terlalu too much ya. Mereka would do anything supaya dapetin punya lu gitu loh guys. It's so hard to find friend di industri kayak OF, you know, it's so hard. Mereka banyak yang jealous, kayak contohnya karena kita gampang, karena kita easy, mereka kayak ngomongin. Iya. Dan selain itu juga report. Ya atau enggak mereka kayak collab sama kita dengan manfaatin gitu loh guys. And then kayak kita ngetag-ngetag mereka dan segala macam, tapi nanti merekanya kayak after mereka dapat apa yang mereka mauin, mereka kayak nge-leave gitu loh guys. Atau mereka kayak siriknya in the way kayak kalau lu dapat opportunity yang good, mereka nggak sorak buat lu, mereka nggak cheering for you. Tapi kalau misalnya mereka dapat, kita bilang kayak oh my god, hebat banget dong gitu-gitu. Jadi mereka jealousy in that way. Lu kita pergi ke Amerika, ikutan semua berbondong-bondong. Berbondong-bondong 10 orang ikutin kita ke Amerika ya. Bergrup Kita grup ya sampai semua orang tuh sampai banyak orang dengki sama kita berdua gara-gara banget. It's very dark. Like we all nice to each other faces, tapi kayak gimana ya? Like it's a competitive industry gitu aja sih. I think di tempat pekerjaan juga pasti kalian merasakan ada gitu ya. You know what I mean? Like jadi same thing with social media, especially with girls. Banyak insecurity, you know. Dan cewek lain yang lebih cantik. Yes, dan perempuan manusia yang jealous ya guys. Like itu di natur kita sebagai jealousy gitu loh. Jadi kayak it's very common, okay? Ngeliat cewek di pressure gara-gara you know orang lain kok kenapa dia bikin kontennya gak harus kayak gini sementara gue harus kayak comek misalnya gitu. You know what I mean? Kayak ngerti gak? Kayak suka jadinya sedih jadinya kecil hati. Iya, jadinya saling repot-repot gitu kan, saling dendam. Iya, insecurity bukan tuh jadi pressure apa. Mereka kebanyakan getting their body done. Itu dia pressure-nya, itu darknya banget guys. Mulailah isu membohong gitu loh guys. Membohong ini gitu kan ya. Membohong di operasi tubuh ya? Iya, di BBL ini very common you guys. Iya, sampai 2 kali
kali loh di BBL itu juga. Iya, biar pantatnya motor sama kena seksi gitu Oh, loh, ada guys. juga apa coba? Nih, ini banyak banget, ini sedih banget saking kayak dicuci otaknya gara-gara dunia industri porno this and that. Iya. Kayak bentuk vagina kan beda-beda ya. Sampai ada yang dioperasi makinya karena nggak suka yang labianya kayak keluar Keluar. gitu. Jadi pokoknya ini banyak banget. Tapi ini kita nggak ngejudge, tapi kayak maksudnya gimana ya? Kayak itu normal loh, tapi kayak mereka see it gara-gara terlalu dicuci otaknya. kayak Seolah-olah seolah harus perfect, harus putih seperti Indonesia kan. Apa tuh katanya selangkangan tuh harus putih kan. Mereka juga sama, ada industri yang lain kalau yang mereka pikir padahal itu natural, tapi Iya. karena seperti lu bilang yang di corner banyak yang cantik-cantik, Cantik, iya. makingnya dioperasi gitu loh guys. Iya, guys. Ini memang affecting banget in the mental health lu, ketika lu jadi kayak merasa lu tuh nggak good enough terus gitu loh guys. Makanya inilah caranya adalah lu harus cintai diri lo sendiri you guys gitu loh. Dan makanya kita beli ke gym segala macam, kita love ourselves, kita look so good now gitu loh guys. Ini benar-benar take kita berdua a very long time sampai kita dapat ke poin ini, karena kita juga ada mental health struggle nggak sih? Oh honey, we love this Yes. struggling. Makanya pas karena kita seram itu, yang kita kurus itu, kita nggak pernah jelek say, Kita kita tekanan kan- hidup. Iya, bener banget anjir. Kita selalu cantik ya I dari know, dari dulu if you know ya. Iya, Tahun 2019 dari kita 17 kita nggak pernah operasi. Exactly, nggak pernah nothing. Rata-rata orang-orang ngebohong soal operasi, but kita enggak ya. Kita cuma ada filler doang ya, bibir sama dagu. Ya, That's it. Ya, paham ya? kasih paham ya. Kita open and honest karena kita nggak mau jadi apa ya, set unrealistic beauty standard, apa sih? Set unrealistic beauty Beauty standard. Jadi Iya. kayak gimana ya gue cantik kayak Connell, atau gimana gue pengen cantik kayak dia, tapi dia ngaku-ngakunya natural, atau enggak ngakunya gara-gara obat pelangsing gitu loh, Nien, ngerti kan? Gue langsing gara-gara obat pelangsing yang gue jual, padahal tadi cuma ngebunuh lu supaya duitnya dapat gitu Itu loh. bahaya banget, itu banyak Iya. banget. Kayak contohnya juga, oh my god, ngejual apa kayak skincare, tapi sebenarnya dia sendiri nggak pakai skincare. Itu brand dia. operasi dianya. Iya, dia dioperasi, dia pakai perawatan Iya. mahal. Tapi kalau mau kulit kayak gue, pakai Iya. ya gitu kan. Itu tipikal sih, you know, like a lot of people doing that. Makanya kita selalu coba be raw and honest you guys. Ya aku nggak peduli sih kita dihujat, lebih baik kita disukai dan tidak disukai karena diri kita sendiri, bukan kita jadi coba jadi orang lain. Wow, period. Aku takut. Mama pick me up. Dan bertiga adalah financialnya tidak stabil. Hmm. Oke, seperti gue bilang banyak banget yang glamorisasikan. Hmm. Kalau uangnya banyak, cuangnya banyak. Bikin gitu satu nih. ember Iya. gitu kan ya. Iya banget. gitu kan ya. Like lu ada momen-momen dimana lu bikin a lot of money you guys, dan juga kalau nggak sering posting pasti lu turun. And juga semakin banyaknya orang yang join OF, semakin banyaknya saingan, semakin banyak juga yang lebih cantik, lebih muda, lebih gini gitu loh guys. Jadi benar-benar menurun performanya gitu loh guys. Sangat ketat gitu loh guys. Karena mereka suka yang muda, mereka suka yang young, Pretty, better, better, ya. Yang bener. lama-lama, mohon maaf gitu, agak ketendang gitu lah Iya, ya. dan banyak banget yang merasa kayak, oh gitu kan, pressure, gue kok makin dikit duitnya gitu. Banyak banget teman-teman kita, let me tell you guys, gak semua orang bisa bertahan ngelakuin OF and tinggal di Australia. Banyak teman-teman kita pindah ke Bali dan ke negara Asia lainnya karena mereka pengen hidupnya lebih murah gitu loh guys, dan mereka pengen just free life gitu loh. Karena terlalu expensive paying tax di Australia guys. Semakin seperti gue bilang, semakin banyaknya uang yang lu buat di sini, semakin taxnya semakin besar. Which is kita bayar tax hampir sekitar tahun lalu 2 miliar guys. 2 miliar di pajak you guys. Karena kita make Crazy. so much money and it's just insane, ngerti nggak? It's crazy, it's crazy. Dan again, talking about financialnya nggak stabil, itu tuh tergantung dengan kita put in the work atau enggak. Tergantung betapa stenarnya lu atau enggak nih ya. Makanya lu harus relevan terus. Itu betapa susahnya untuk keep relevancy, itu susah banget Han. Nih, kayak misalnya gini, lu bulan ini lu bikin 100 k nih, 1 M lah ya. Iya. Nah, the next month-nya tiba-tiba lu harus bayar pajak tuh gimana? Gondok. Tapi ya gitu the next kan. month-nya uang lu nggak bikin banyak. Jadi Iya. itu susah banget ya. Iya, benar-benar Like, susah banget. That's why you have to have other thing gitu loh guys. Karena makanya banyak orang yang nggak kuat tinggal di Australia gitu loh. Banyak pindah ke negara Asia lainnya just to like free life gitu loh guys. Exactly. Yang keempat adalah exploitation and unsafe situation guys. Ini banyak banget dari girls OF yang di scam dan juga dieksploitasi dengan manajemen. Ini manajemen ini guys, makanya di Indonesia juga banyak ya. Sih, banyak nih. Banyak, it's insane. It's insane yang kita pernah cerita itu loh, serem banget. Guys, kita pernah waktu kita seram itu loh guys. Tahun 2020. Iya. Pokoknya dari ya 20 sampai 2021 pada 2 sampai 22 ya. Iya. 22 awal itu kita di manajemen guys. And let me tell you guys, kita disiksa. Kita disiksa setiap harinya, bukan cuman kayak disuruh bikin video sebanyak-banyaknya mungkin, tapi mental dan kayak kita di verbal abuse sama Iya. mereka. Bener-bener
ada 6 orang dewasa, kita kan baru turning 18 ya guys. Jadi kayak oh ya kita percaya aja karena mereka bilang bisa making a lot of money dan segala macam banyak. Emang benar kita bikin uang banyak banget you guys. Tapi mereka ngambilnya banyak banget, which is very common di manajemen. Jadi 50-50, 50% mereka ngambilnya, kita dapat 50% lagi. Dan it's insane guys, bukan kita doang, ternyata semakin kesini kita udah gak di manajemen lagi. Tapi aku dengar banyak banget sekarang cerita-cerita orang di manajemen, dan sekarang kita lepas, kita nggak gunain manajemen sama sekali guys. Kalau kita nggak ngalamin itu, probably kita sekarang masuk manajemen dari. Oh bener banget. Kayak kemarin manajemen party kita dipaksa, no we don't want it. Kita nggak mau you guys, karena ya waktu dulu kita dipaksa bikin 10 video tiap hari, disuruh bikin video 10, coba DJ memek gitu loh guys. Itu gila, it was insane. Iya, gila banget gak sih? Iya. Gila banget kan nyiksa kita, katanya ngomong kalau kita bilang kita nggak mau ngepost ini nih, konten ini kan ya, dikatain apaan itu, cuma itu doang, puting lu doang gitu kan ya. Oh lu pikir lu diva ya? Siapa lo emang, Orang lain aja ngelakuin itu, lu siapa? Orang ngelakuin yang fuck up, masa lu gak mau gitu kan ya? Itu imagine itu orang 30 tahun ke atas ngelakuin itu anak 18 tahun. That's why gue literally preaching so hard untuk nge-save kayak anak-anak tuh 18 tahun tuh they just children masih a lot of things to learn gitu loh, ngerti kan? Like mereka yang adult maksudnya. Iya, mereka masih yang bukan children, maksudnya kayak bagi aku tuh mereka tuh masih muda, ngerti kan? Like there's still a lot of thing yang untuk di learn, like gak kayak kita yang sekarang kita know a lot of knowledge, itu bisa stand up sama diri kita sendiri. Nah pokoknya mereka bener-bener ngambil presentasi yang banyak banget you guys. Like kita udah keluar, itu benar-benar susah banget buat kita keluar dan kita lebih happier. Benar-benar kita manage sendiri, dan banyak banget teman-teman kita yang ngomong kayak aku siksa nih bikin 10 reels setiap hari. Aku disuruh foto-foto gini, aku sih bikin konten segini, mereka ngambilnya gede banget loh cu. Itu gila banget. Yang banyak banget. Aku kayak so bilang jangan di manajemen. Mungkin ada manajemen yang bagus, tapi aku jarang denger good news. Kayak majority jadi dipaksa kayak babu nggak sih? Iya kayak babu. Padahal kita itu kan pedal itu kan tubuh mereka, itu platform mereka, tapi kenapa mau diatur sama orang? I just don't see it. I don't see the hype about it. Kita udah been there, kita nggak suka lagi, kita would never, kita just handle everything with our style, gitu loh guys. Kadang-kadang dipaksa terus bikin konten inilah bermunculan namanya burnout, oke? Nah burnout ini benar-benar sering terjadi you guys. Lu jadi mesin, lu disiksa disuruh bikin konten karena kan? Kontennya juga repetitif lagi yang kan? sama. Itu burnout tuh real thing, lu bener-bener kayak lu sampai nggak bisa ngomong disassociate. Ya udah itu lu sampai apa Bun? Lu sampai disassociate. Ini lu sampai kayak what the fuck, gue burnout banget, lu sampai nggak mau ngelakuin itu lagi, dan benar-benar susah banget nge-overcome dari burnout ini. Susah sih, lu harus cari kesenangan diri ya. Iya, itu dia. Benar-benar banget. It's not easy, it's not everything, gak ada yang gampang di dunia ini. It's not like the hardest job in the world, you know what I mean? But it's just mentally draining and it's seperti yang bilang repetitive over and over again. Dan gak semua orang bisa bertahan selama itu, ngerti gak sih guys? Like rata-rata orang just quit dan karena mereka gak bisa lagi nge-handle it gitu loh. It's hard, tapi kayak it's hard, tapi just depends sama orang yang bisa nge-handle it. Number 5 adalah stigma and real life consequence. Kalau pengalaman kita di Australia sih nggak terlalu dipandang beda ya. Enggak Just people, netizen probably di Indonesia, a lot of them judgmental and this and that, but we honestly don't really care. Because like at the end of the day, mereka nggak ngasih kita nasi. Period. Sudah beda aing nasinya, aku masih. Amun sia-sia arek ngejanji urang ya goblok. Bere aing sangu gitu kan. Bere aing sangu, iya. Sambal jengkol, pete, saya juga bisa amanya, goblok sya, lo pisan sih tapi aing nasi goblok, ngedau, sya goblok. Tapi udah mulai biasa nggak sih? Diem. Tapi udah mulai biasa nggak sih di Bali? Apa? Wah kreator. Iya udah banyak banget kan. Bahkan PT sih yang pindah nggak sih? Banyak banget bahkan PT aja, inget gak PT yang di gym? Itu orang dari orang Rusia dia ada. Oh iya dia juga ada. Iya banyak banget orang plat R juga yang pindah gitu kan. Iya orang plat R banyak tahu jadi OF kreator, orang Australia. Akhirnya di Bali udah mulai common. Iya. Cuman I just hope mereka pay tax. Iya. I hope ya jangan sampai di sana karena banyak banget di sana yang nggak bayar tax. Iya gitu loh. Kita aja bayar tax di sini, hello gitu kan. Banyak banget juga kreator-kreator yang struggling sama relationship, mereka susah banget dapetin partner gitu loh guys. I know this one girl, Iya, kakak susah. Iya banyak banget sampai susah dapet Kenti gitu kan. Maksudnya dapet Kenti. Gue kan dapet pacar maksud gue ya pun. Maksudnya dapet Kenti, cuma susah dapet pacar, maksud gue tuh gitu, ngerti kan? Iya gue ngerti. Mereka susah banget karena kayak
stigmanya tuh kayak mereka nggak mau dating cewek OF gitu loh guys. Banyak juga cowok yang mau akses, tapi gantung juga ke orangnya sih. Gue sih punya pacar sampai sekarang, gue masih ngerti kan, juga sama. Dan like nggak buat kita nggak find it hard gitu kan, kita masih happy ya relationship kita ya guys. Tapi udah lama banget tuh ya. Iya. Tapi a lot of people struggling, dan rata-rata teman kita ada yang punya partner, ada juga yang enggak. Dan rata-rata dari dating life mereka susah katanya. Susah, iya. Banyak sigma-sigmanya sih. Iya, sigma boy. Keren, brain rot katanya. Honestly guys, kita ngomong cerita ini nih semua bukan berarti pengen nge-brainwash atau nge-influence kalian tuh nggak, iya kalian ayo start bikin sekarang juga immediately ya, bikin juga sekarang lu, enggak guys, coba kayak dijain ya gitu kan. No, honestly no. Saran kita adalah jangan pernah start, okay? Jangan pernah nyoba-nyoba. And especially Indonesia, don't ever start anyway. Nggak ada poinnya, you know. Aja lu kalau lu mau di penjara. Canda. That's dark. Ya, jangan. jangan. We not live in Indonesia. Kita mau ganti warga kenegaraan. So, like it's a big decision buat kita, but we see that karir kita sekarang bukan di Indonesia anymore, and kita just doing YouTube just to entertain majority dari kalian semua, kan kita sayang banget sama kalian semua, and we love our supporter until now. Itu udah 7 tahun, 6 tahun, 6 tahun di YouTube guys. Lebih tahu. And kan tahu dari mana? Kapan? 2016 kita Kita nge-YouTube 2017. Oh 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 tahun. 8 tahun kita nemenin kalian di YouTube, and thank you so much you guys. Like We honestly really kita appreciate. doing this for you guys doang, you know. I know, literally kita nggak nyangka nggak bisa. I know kebanyakan orang nggak bisa keep relevant selama ini. Enggak. And I'm so grateful gara-gara kalian kita terus relevan. Yeah, so I'm thankful. Aku makasih banget sama kalian. Makanya kita bagi rezeki terus, right? Yes, of course for you guys. Don't worry. Yeah, don't you worry. And I just wanna clarify juga like income kita bukan cuma dari OF. Like a lot of people like I just wanna aku pengen ngebenerin nama, cause a lot of people like to make assumptions soal kita berdua. Yes, exactly. Yeah. Even dulu pernah ada assumption kita open BO. Oh iya, I mean like it's insane. I mean no judgment, kan teman kita guys, teman kita ini Kyla ada ya, Kyla Blue Eyes. Yes, dia ini ngelakuin escorting, nama Inggrisnya ya guys. Namanya satunya lagi apa sih? Bukan escorting, satunya lagi namanya lagi. Pokoknya teman kita ini dia ngelakuin escorting gitu guys. Jadi belum dia ketemu klien, ada enak-enak, terus dibayar dan segala macam. And dia bikin uang banyak banget. Cuma seperti yang dia cerita itu bener-bener ngedrain mental health, terus nge-prepare diri sendiri dan segala macam. Ada yang kliennya minta ini, ada yang kliennya minta dipeg. Kamu tau dipeg kali guys? Dipeg tuh cowoknya digituin pakai strap on gitu loh. Iya, jadi ceweknya ngelakuin ke cowoknya tapi lewat pintu belakang. Yes. Like it's crazy, like dia literally took her a lot, you know, uangnya memang banyak. Dia dalam sehari dia bikin 100 juta. Yes. Dia 2 klien loh guys, 2 klien dia bikin 100 juta. Tidak si Kyla. Bahkan Dia dia cek TikToknya. Pokoknya dia famous banget. Dia suka cerita di Australia, dia big banget. Berapa viewersnya? Followersnya sampai 2M dan setiap viewersnya 1M masing-masing. Dia suka dia suka count uang, dia suka hitung uang dia, berapa yang dia bikin dalam sehari. Iya, dia suka ngomongin klien dia. Pokoknya seru banget, dia cerita entertaining banget gitu ya guys. Dan dia benar-benar open honest buat kerjaan dia gitu loh. Dan dia benar-benar gak suka sama I think orang-orang yang punya common sense kayak kita juga, kita nggak suka orang yang sering eksploitasi anak, yang sering bikin anak jadiin konten. Itu benar-benar kayak it's insane karena banyak banget danger side dari industri ini, ngerti gak sih guys? Kalau anak yang konsen, oh mau nggak di video gitu kan ya, kayak oh ya kita nanya mau di video nggak, kayak kita nanya ke saudara kita kan ya. Iya, nanya ke ya kalian mau kan di video kan? Nah kita tanya, oke mau gitu. Tapi kan belum bisa konsen, I don't think baby like that's so scary. Iya, lagi mandi foto-fotoin, like banyak pedofil out there. So many pedofil, mereka bisa nge-trolling with everything. It's so scary guys. Mereka orang-orang aneh, okay? You have no idea. Jadi harus hati-hati kalian kalau nge-post anak-anak kalian, please. Like please be careful, like it's dangerous out there, okay? Iya. Banyak banget yang ngomong kayak, oh misalnya bener kan ternyata bikin uang dari YouTube, berarti nggak usah dong ngelakuin accounting atau gitu loh guys. No, justru guys kita punya banyak opportunity itu sekarang. Dulu itu pas kita cuma terkenalnya di Indonesia, itu pertama uangnya kecil karena itu kan YouTube-nya AdSense-nya cuma Indonesia doang. And hidup di Australia dengan uang 1.000 itu nggak enough. Dan juga bulan ya. Dan juga endorse kita story, karena kita nggak bisa dapat endorse dikirimin barang kan, kita cuma dapat PP story gitu doang. Oh iya. 10 juta doang, slotnya sepuasnya. Sepuasnya. Jadi spamnya kayak bener-bener kayak iklan apa aja gitu. Jadi loh, kita harus spam terus setiap hari ya. Iya gitu loh guys, gara-gara itu. Memang kita masih 16 juga at that time, and kita need to work for ourselves. Like it was crazy, you know what I mean? Yes, and juga kita nggak provide money buat orang yang di kampung gitu loh guys, buat keluarga-keluarga kita. So it's a hard burden. Kita punya, jadi nggak bisa cuma bilang udah kerja di McDonald aja gampang, bisa gitu lah. Padahal dia nggak pernah tinggal di luar negeri. Nggak pernah. Cobain ya sis. Then when you do
you holla at me pokoknya. Holla ke kita ya, let us know how was it. Yeah, cause it's hard out here. Iya, kita mau clarify kan, kita itu again uangnya nggak sebanyak. Nah, malah sekarang justru pas kita mulai diketahui di Amerika, di Australia, kita baru dapat endorse gitu. Seperti Fashion Nova, and then Ivory.Eden, and like Polly, okay, name it. A lot of different brand baru mulai mau kerja sama kita berdua. And bayarannya nggak kecil at all. Mereka pay like $7,000 to $5,000. Yes, and kita bisa, honestly kita bisa start business ya guys. Aktifkan kita karena OF kita juga, you guys. Karena kalau nggak gitu kita nggak bisa start accounting, dan kita seperti kita bilang kan, ingat uangnya naik turun, jadi lu harus cari cara lain juga, you guys. Again, kita juga bilang kenapa kita start business, kita don't wanna do OF forever. Iya, soalnya itu bukan end goal. I know, soalnya kita cita-cita kita selama-lamanya. Kita mau soalnya jadi kayak gitu. Dan rata-rata aku tanya teman-teman aku, like, long term goals tuh apa gitu kan, yang gue bilang kan gue pengen berhenti secepatnya gitu kan guys. Iya, pengen as soon as banget. possible kita mau berhenti kan, itu udah lama banget. Teman-teman kita bilang, oh sampai gue selesainya aja gitu kan, which is not judgment, itu pilihan lo sendiri gitu guys. Tapi rata-rata teman-teman kita itu adalah mereka choose, mereka nggak mau punya anak gitu loh guys. Mereka nggak mau loh. Iya, like aku udah 3-4 yang teman aku yang berkapelan, mereka kayak tinggal bareng dan segala macem, datingnya udah lama, tapi mereka ngomong, oh mereka mau adopsi aja, mereka nggak punya anak sendiri, kayak gitu loh guys. Honestly, it's a bit expensive juga punya anak di Australia. Yes, it's very It's expensive. so expensive, honey. And kalian juga banyak nanya kita, semoga kakak dapat cepet-cepet dapat jodoh dan cepet punya anak. Menurut gue itu agak offended karena kayak untuk lu ngebahas hal kayak gitu, ngerti gak sih bro? Kayak di Australia itu kayak hal kayak gitu tuh benar-benar lu harus kenal orang itu dulu, baru orangnya kayak cerita-cerita ke lu gitu loh, ngerti gak? I understand. Gak tiba-tiba kapan nikah, kapan punya anak, Kapan ngisi, itu tuh terlalu kayak personal gak sih? Kayak you don't know that person. iya. You shouldn't, cause like honestly, I feel like gue masih young inside. Abang tanya, kakak pernah ngomong katanya kakak nggak akan punya anak sampai kakak 35. Seperti kita bilang, kita belum mentally prepare karena punya anak itu adalah benar-benar tanggungan yang sangat besar. You can't just get pregnant dan tiba-tiba punya anak. Buat kita itu benar-benar harus dipikirin matang-matang, and you has to be mature ya. Yeah, I mean good on you kalau kalian yang punya anak, yang choose to punya anak and mentally prepare. But honestly, it's not us, it's not for us, not yet gitu loh. Kita mau travel the whole world dulu, kita masih banyak banget yang harus kita dapetin. Cause like kita cuman punya kita berdua doang kan. Yes, exactly. Like kita nggak punya bapak or anybody else to rely on. You know what I'm trying to say? Kita not coming dari rich family. Cuma gue sama Kristi yang kerja keras banting tulang. Kita basically the backbone dari gitu, guys. family dari gitu. kita umur 16 tahun. So like it's different situation gitu loh guys. Saat lu nge-handle, saat lu ngebantu banyak orang, itu lu kayak lu lu terlalu pedulin orang lain, lu nggak take care of yourself. Yes, that's it. Thank you nih. Nah, aku pengen when I have that much money, aku pengen nge-sawerin diri kita kayak mandi mandi uang. Yes, like kita suka banget berbagi, you know what I We mean? love to Like, share, it's just us. Shelter, the people yang kurang, it's just like our love language gitu loh guys. Like it is. kita Virgo, kita Virgo, kita like giving ke orang yang mother. Ya, ke orang yang nggak seberuntung kita, and because we know how it feel, we've been there gitu loh guys. Iya. Dan kita would never jadi sombong. Kita always be the same person, Kristi Carly as kita before ngelakuin OF. That makes sense. Yeah, it just people grow and change. Kalian coba kalau kalian ditanya, are you guys gonna be the same old kayak kalian masih kalian SMP atau SMA? Iya, kalian bisa ditanya, ih aku kangen deh kamu yang dulu pas lagi waktu SMP, lucu banget, baik banget. Sekarang kamu berubah, Kamu jadi sombong ya? kamu jadi gini, kamu jadi gitu, kamu jadi gini. Like people grow and change, and lu kayak gue masih sama kok, like gue know me, gue masih still the same gitu loh kan. Tapi itu orang ngomong kayak gitu, no guys, people grew up, okay? Yeah, that's why I just wanna clarify, cause like I don't want people to make assumption, and I'm so grateful kalian nge-defend kita. And honestly, kita nggak minta untuk di-defend, tapi terima kasih banget. You know, karena kalian tahu kita, you guys watch our YouTube, kita berdua, you know what I mean? Hate us or love us, ini kita, cu. Anjir, Inem dan Ija, period. Bitch, that's why kita so honest sama kalian, okay, the fuck, gitu kan. Period. Say lah, udah daripada fucking in the fucking front. Makanya, who are you, who are we? We are that bitch. Exactly, Pokoknya ya. Iya. Anyways, you guys, kayaknya itu semua yang terjadi. Kita udah ngebahas everything, pokoknya. Everything that kita finally talk about it, right? I know, I feel so relieved untuk jujur and being honest and vulnerable and just be myself. Exactly, this is us, gitu loh guys. And kita bilang makasih lagi. I know kita been saying sama yang tambah, we're so grateful punya kalian, punya community yang sayang sama kita, because we love you guys so much. Tanpa kalian kita nggak akan nyampe di sini juga, you guys. Kalian ada the first person yang
ada buat kita sebelum kita di sini, like it's insane gitu loh. Yeah, I know, right? And buat kita kayak, oh finally kita di-recognize, banyak yang admire kok kita terkenal di luar negeri. Finally, dulu kayak orang pada nggak percaya, lo ngerti kan? And I just can't wait. I'm gonna show it more. Gue nyesel dulu nggak ngevlog. That's all I mean. Makanya pas kita balik ke Amerika ke LA, kita rekam everything supaya menjadikan bahan bukti gitu. Kalian komen juga lebih baik kak videoin aja, tunjukin this is it, this is the time gitu loh guys. Kita udah ke Amerika sebentar lagi. You gonna see. Oh, kita nggak ke Coachella, baby, telat soalnya. Udah telat ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Banyak banget hal-hal. Nanti ke Coachella, Iya kan, aduh. tapi nanti banyak cerita fakta buat kalian bakal bergetar, kalian bakal menggelitik pokoknya. Nanti kita terus mukbangnya, pas lagi mukbang makanan Amerika. Kita bakal in and out, out, ya, Cookie, pokoknya segala macam makanan-makanan. Oh, Wendy's, Chick-fil-A. Sabarnya ayo yuk boleh sumbang yuk datang ke LA deh. Slay Queen lah, baby, pokoknya selamat. Ya udah guys, kita udah nemenin kalian selama ini ya. 40 menit cuma baca. Ya, bacot. Pokoknya makasih banget, we love you guys so much. Ya kita buka sih, buka tuh. Ya guys, kayaknya segitu aja. Makasih banget udah dengerin kita ngebacot. Ya. And And we love you guys so much. and see you guys next video. Bye.